Halo guys, readingan ini untuk Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini adalah general reading. Jadi energinya bisa energi kamu atau orang yang dekat dengan kamu. Untuk hasil yang lebih akurat, kamu bisa cek kamu punya Moon, Rising, and Venus sign. Karena sifatnya general, so bisa resonate bisa nggak buat kamu. Kalau nggak resonate jangan dipaksa. Karena walaupun zodiaknya sama, belum tentu energi kamu yang ketarik. Oke? Untuk yang ingin dibacakan secara personal, kalian bisa cek daftar harganya di deskripsi di bawah video ini. Oke, dan jika kamu suka videonya, untuk mensupport channel ini dan supaya aku juga lebih bisa memberikan konten-konten lagi selanjutnya, silahkan like video ini, oke? Supaya yang lain juga bisa nonton dan mensupport channel ini intinya. Oke? Kita lihat Cancer main energy. Cancer main energy. Hierophant. Cancer Juli. Cancer Juli 2020. Ten of Cups, Four of Swords, Page of Swords. Nine of Swords, Strength, Queen of Wands. Oke, so sekilas yang aku baca di sini adalah entah ini masalah dari pernikahan atau ada obrolan tentang pernikahan yang mungkin kalian tadinya sudah punya rencana mau menikah, tapi kalian lagi ribut besar dan kamu bingung apakah pernikahan ini akan berjalan atau tidak. Jadi kayak lagi diambang-ambang di ujung tanduk. Aku merasa banyak hal-hal yang memang harus kalian pikirkan sebelum kalian mengambil satu. Jadi gini loh, jangan menikah for the sake of marriage. Jangan menikah karena status, jangan menikah karena kamu sudah pacaran lama. Tapi kamu harus tahu yang kamu nikahin itu siapa. Orangnya seperti apa. Kamu bisa terima atau tidak. Karena aku ngelihat yang kamu stresin ini, ya aku ngerti. Semua orang pasti tadinya udah punya rencana menikah, tapi tiba-tiba harus ribut di tengah jalan. Itu sangat bikin orang galau, stres. Aku ngelihat entah kamu atau pasangan kamu merasa hubungan ini terlalu dipaksakan karena menurut dia harus berpikir lebih, atau kamu ya harus berpikir lebih matang apakah hubungan ini mau dilanjutkan atau tidak, apakah hubungan ini baik untuk kedepannya untuk kalian atau tidak. Dan ini masa-masa jeda kalau aku lihat. Masa-masa jeda di mana kalian jadi tidak boleh ada yang memaksakan kehendak kalau di sini. Jadi kalaupun kamu stres, kamu bingung, kamu mau cari dia, mau mencari kepastian, menurutku percuma. Karena kamu tidak akan mendapatkan kepastian itu.
Atau bahkan kalau kamu paksa, yang ada dia akan bilang, udahlah, kalau lu maksa-maksa udahlah nggak usah. Karena justru dia lagi merasa tidak mau dipaksa, lagi kebingungan. Nah udah kebingungan dipaksa, makin tambah jadi, makin tambah yakinnya untuk wah nggak bisa nih gua sama orang ini, gitu loh. Biarkan dia berpikir, biarkan dia mencari jawabannya sendiri. Kamu tenangin diri kamu, kamu benerin diri kamu. Kalau memang dia mau sama kamu, ya pada akhirnya ini akan bisa terjadi. Kalau tidak, ya nggak akan terjadi. Sesimpel itu sebetulnya. Cuman ya kamu stres ya wajar. Ya aku ngelihat dia lagi mencoba meyakinkan dirinya dia. Ini nggak sih yang mau gue ambil? Karena dia ngelihat kedepannya itu responsibility-nya banyak. Dia mau mengambil satu keputusan besar. Dan dia merasa nggak bisa diganggu. Jadi jangan mengganggu dia dalam dia mengambil keputusan ini. Kamu harus relax. Karena dia merasa banyak hal yang mungkin dia tidak siap secara finansial, atau mungkin dia ngerasa hubungan ini masih terlalu prematur sebenarnya untuk lanjut, atau mungkin kalian pacarannya sebenarnya belum terlalu lama, atau mungkin dia merasa kalian itu sebenarnya belum terlalu kenal, dia belum terlalu banyak mengenal kamu juga belum terlalu banyak mengenal dia. Karena menurutku dia merasa ini keputusan sebenarnya terlalu cepat, dan dia merasa dia butuh waktu untuk meyakini dirinya apakah dia mau meninggalkan singleness ya. Single di sini maksudnya adalah orang yang belum menikah ya. Apakah dia sudah mau melepaskan ke, misalnya dia cowok, apakah dia mau melepaskan status bujangnya dia atau tidak gitu loh. Jadi aku ngeliat ini dia lagi diambang-ambang memikirkan, karena dia berpikir kalau gue nikah hidup gue udah nggak akan sama. Dan biasanya kalau aku ngelihat di sini dia agak freak out. Mungkin kamu merasa loh yang ngajakin kawin dia kok gitu. Ya, well, waktu dia ngajakin dia memang merasanya dia mau. Tapi begitu dijalanin ternyata dia ngerasa kayaknya nggak siap, mungkin banget gitu loh. Ada orang-orang yang seperti itu. Dan dia kamu ngerasa kayak kok dia nggak ngomong apa yang dia pikirin, jadi paling nggak ngomong lah, jadi nggak ada, maksudnya kamu merasa kayak paling nggak diomongin lah apa kegundahan dia. Well, sometimes orang yang lagi ragu itu nggak bisa ngomong. Orang lagi ragu suruh jawab pertanyaan-pertanyaan yang dia nggak bisa jawab nantinya. Apa sih kesusahan kamu? Ya susah jawabnya gitu loh. Aku sih ngerasa ini readingan untuk orang yang memang kayaknya sih untuk orang yang memang mau nikah dan diambang-ambang jadi nggak jadi nih kalau aku lihatnya. Kalau aku lihatnya lebih ke sana. Jadi aku ngelihat di sini dia butuh waktu. Karena dia orang yang kalau aku lihat, kamu sebagai seorang Queen of Wands, dia sebagai seorang King of Pentacles. Jadi dia ini orang yang banyak pertimbangannya, banyak harus mikir. Dia harus meyakinkan dirinya dia sampai seyakin-yakinnya, dan dia tidak bisa diganggu saat dia harus mengambil keputusan itu. Dan yang aku lihat di sini kamunya nggak tahan, kamunya nggak kuat, kamunya mulai cemas, kamunya bertanya-tanya ini jadi apa enggak. Jadi ya kalau menurutku ya dengan kamu kayak gini, atau apalagi kalau kamu sampai nyamperin dia, itu sangat tidak membantu. Biarkan dia tenang mengambil keputusannya, biarkan dia merasakan apakah kamu orang yang tepat atau bukan. Buat apa kamu maksain orang juga kalau dia ngerasa kamu bukan yang tepat, kamu juga nggak bisa meyakinkan orang kok. Orang itu harus yakin sendiri. Dia harus yakin memang dia mau sama kamu, bukan kerjaan kamu untuk meyakinkan dia. Kalau aku ngelihat dia merasa hubungan ini terlalu singkat, hubungan ini terlalu, ya mungkin buat kamu enggak, tapi buat dia iya.
Dia ngerasa terlalu cepat lah kalau kita ngambil satu keputusan untuk nikah kayaknya gitu loh. Masih terlalu banyak hal mungkin yang juga dia masih pingin lakukan. Dia belum siap kalau aku lihat di sini. Queen of Wands dan Queen of Wands. Jadi aku ngeliat di sini kamunya yang udah kebelet mau nikah. Dianya nggak siap. Dan itu yang membuat kamu stres, membuat kamu ngerasa tertekan. Jadi kamu tertekan karena dia tidak siap, dia tertekan karena kamunya maunya nikah mulu. Gitu loh, nggak bisa enjoy, nggak bisa chill. Aku ngelihat dia tertekan sih. Dia tertekan karena dia harus mengambil satu keputusan besar. Aku merasa dia butuh waktu karena dia ngerasa masih banyak hal juga yang dia ngerasa dia belum tahu tentang kamu. Dia juga belum tahu tentang apakah dia mampu menghadapi masa-masa saat kalau ya misalnya hidup dia, aku sih ngeliat dia being realistik aja sih sebenarnya. Jadi hidup itu kan nggak selalu indah ya. So dia ngerasa kalau saat nanti dia nikah sama kamu, tahu-taunya kamu kalau berantem sama dia kamu maunya apalagi dia ngerasa kamu lumayan kalau udah punya mau, kamu tuh nyecer gitu loh. Kalau aku lihat di sini loh ya, kalau kamu enggak ya berarti ini bukan buat kamu. Kak dia ngerasa kamu nyecer dan itu membuat tekanan tersendiri sama dia. Dan aku ngerasa di sini dianya ngerasa belum bisa ngasih jawaban apa-apa, kamunya ngerasa ditinggalkan, kamu merasa tersakiti, dia merasa tertekan. Jadi di sini ada miskomunikasi, di sini ada saling menjadi apa ya, korban. Si Nine of Swords keluar 2 kali. Kamu ngerasa kayak hidup kamu sekarang hancur, kamu ngerasa kayak mimpi-mimpi kamu berantakan, kamu nggak tahu apakah ini akan terjadi, kamu nggak tahu apakah ini kamu harus stay atau tidak, kamu galau tingkat tinggi sih kalau menurutku. Dan di sini dibilang kalau dia butuh waktu untuk benar-benar meyakini, karena Knight of Pentacles itu adalah Knight yang bergeraknya paling lama. Aku bilang dia belum yakin, bukan belum udah nggak mau. Dia masih mau sama kamu, tapi dia ngerasa untuk dirinya dia sendiri ini nggak ya waktu yang tepat, karena dia merasa can I be happy with this decision? Gue bisa bahagia nggak dengan keputusan ini? Dan itu nggak bisa orang lain yang ngasih tahu, mesti dari di dalam dirinya sendiri. Ini nggak orang yang gue pilih. Jadi aku ngelihat dia masih ada di fase itu. Untuk beberapa lama ke depan aku ngelihat dia masih ada di fase itu, belum keluar. Nah ini adalah momen dimana kamu belajar untuk menjadi orang yang dewasa gitu loh. Semakin kamu cecer dia, semakin dia malah tambah yakin kalau bukan kamu orangnya, karena orang lagi kayak gini ditekan makin jadi gitu loh, makin ngerasa nggak yakin kan gitu loh, makin kamu tekan dia makin nggak yakin gitu. Dan aku ngeliat di sini dia merasa banyak hal yang mungkin juga kalian kadang mungkin dia ngerasa pacaran sama kamu, dia ngerasa mungkin banyak beban. Mungkin bebannya bukan karena dari kamu juga, tapi karena mungkin dari rasa dia merasa belum waktunya, dia merasa belum settle, dia merasa kayak masih banyak hal yang harus dia lakukan dulu, atau dia belum siap untuk punya tanggung jawab besar, macam-macam sih sebenarnya kalau aku lihat. Tapi yang pasti di sini aku lihatnya dia lagi mau meyakinkan dirinya kalau ini adalah keputusan yang tepat buat dia. Jadi dia nggak mau setengah-setengah. Dia mau pada saat dia benar-benar mengambil keputusan untuk menikah, itu sesuatu yang dia yakini. Dan sekarang kalau aku lihat, semakin kamu nyariin dia, kamu bakal dicuekin. Yang ada dia malah ngerasa kamu annoying. Jadi momen ini menurutku, ini momen jangan kamu ganggu dia sama sekali, gitu loh. Karena yang aku lihat di sini, dia butuh waktu untuk menimbang-nimbang, meyakini dirinya. Karena aku ngeliat di sini di sini ada temperance. Temperance itu bicara tentang patience, kesabaran. Jadi dibutuhkan kesabaran dalam hubungan ini, dalam situasi ini khususnya. Dibutuhkan kesabaran. Jadi kalau aku lihat dia lagi tidak mau banyak memakai emosi.
dia lagi pingin coba untuk kayak ya udah jalanin aja hidup, jalanin aja, dia lagi pengen sambil dia jalanin hidup sambil dia meyakini dirinya. Jadi hal yang kayak gini memang nggak bisa untuk cepet-cepetin tuh, nggak bisa gitu loh. Jadi aku ngelihat di sini jelas banget kalau ini masa-masa yang tidak mudah buat kalian berdua. Semakin kamu cari dia, dia akan kabur for sure, karena memang bukan waktunya. Oke, so kita lihat untuk kelanjutannya bagaimana, gimana ceritanya untuk mungkin kedepannya ya antara kamu sama dia, gimana nih ceritanya. Kita lihat di video lanjutannya yang kamu bisa beli di websiteku. Bagaimana cara belinya? Kamu bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.